Selamat datang di Jakarta International Stadium. Kami akan memimpin Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Jadi merubah keluarganya untuk hilang dari kemiskinan keluarganya. Seolah-olah elit berdiam. Waktu kampanye pemilu 2024 bagi calon presiden dan calon wakil presiden telah berakhir tepat pada tanggal 10 Januari 2024, sehari sebelum masa tenang. 3 pasang capres-cawapres yaitu nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, serta nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, semuanya telah menggelar kampanye akbar di Jakarta. Amin. Ada rakyat. Pada Sabtu 10 Februari, masa pendukung paslon Anies Muhaimin atau yang biasa disebut Amin, sejak Jumat malam sudah berdatangan menuju Jakarta International Stadium atau JIS yang berada di Jakarta Utara. Stadion JIS yang memiliki kapasitas bangku penonton sebanyak 82.000 serta arena lapangan hijau plus kawasan di luar stadion full oleh pendukung Anies Muhaimin yang dicalonkan oleh 3 partai politik yaitu Nasdem, PKB, dan PKS. Selain menggunakan atribut paslon Amin dan juga bendera parpol pendukung, massa yang juga berasal dari relawan membawa spanduk poster yang berisi dukungan kepada Anies Muhaimin. Pendukung Amin yang hadir di JIS adalah Okta yang berasal dari Jakarta Barat dan Muhammad Ibnu dari Ciputat. Mereka rela hadir sejak dini hari untuk mengikuti kampanye akbar terakhir pasangan Amin ini. Jakarta International Stadium dipilih oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai tempat kampanye akbarnya. Setelah 75 hari melakukan kampanye dan jelang masa tenang dalam pemilihan presiden tahun 2024, Jakarta International Stadium menjadi tempat kampanye akbar terakhir pasangan ini. Saya Okta dari Jakarta Barat. Datang berapa orang? Berempat. Iya. Sudah dari jam berapa? Kita berangkat subuh karena dari Jakarta kan deket ya. Jadi cuma sampai sini antrinya lumayan jauh ya. Parkir jalan ada berapa? 2 kiloan. Ya, jalan kaki. Iya. Ke sininya ya. Lalu terkait dengan Pilpres ini, Ibu sendiri ada harapan nggak termasuk kepada pasangan calon nomor 1? Berharap banget sih. Ya saya juga sama keluarga udah positif memang pilihnya nomor 1 kan. Ya harapannya kalau saya karena saya juga seorang ibu, saya juga ojol. Ya regulasi hukum yang ngedukung rakyat sama pendidikan Kak. Itu penting banget. Selain beras sampai dikasih banget, pendidikan itu penting banget buat saya. Nanti anak saya ke depannya ya terjamin lah pendidikannya. Karena kita bisa lihat dari visi misi yang beliau berikan kepada kita kan. Kita udah bisa baca gitu banyak ya cocok sama saya visi misinya, makanya itu yang bisa saya nentuin ke pilih Pak Anies. Siap. Nama Muhammad Ibnu Fadil dari Ciputat. Ya, ke sini berapa orang dan dari jam berapa ya? Kami berdelapan berangkat jam setengah 8 pagi. Kalau untuk saya pribadi ya ini kali pertama saya milih, jadi ini merupakan hal istimewa bagi saya gitu. Saya kira gerakan perubahan yang dibawa oleh Caimin dan Mas Anies ini berhasil membuat anak-anak muda semakin membara untuk merubah masa depan Indonesia ke depannya. Itu yang membuat kami khususnya orang-orang Ciputat UIN ini tergerak untuk berangkat ke sini untuk berdialog langsung melihat bagaimana Anies Baswedan menyampaikan visi dan misinya. Oke, harapan saya kalau Pak Anies dan Caimin menang, saya harap Indonesia bisa jadi negara yang bisa menaungi semuanya, tidak hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan pejabat saja yang bisa memimpin negara ini. Saya harap semua, baik orang yang dari desa, orang yang tidak punya darah biru, bisa bersama memimpin Indonesia. Salam perubahan. 2024, salam perubahan.
Dalam pidato politiknya, Anies Baswedan yang didampingi Muhaimin Iskandar menjanjikan perubahan bagi Indonesia jika nanti menang di pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024. Kita datang di tempat ini karena kita menginginkan kita datang di sini karena kita menginginkan perubahan. Kita menyaksikan ketidakadilan yang sudah mewarnai perjalanan Republik ini. Apakah itu boleh dibiarkan? Apakah itu boleh dilanjutkan? Tanggung jawab kita adalah bersama-sama menghentikan ketidakadilan, menghentikan ketimpangan, menghadirkan. Dalam kampanye akbar ini, seluruh petinggi Partai Nasdem, PKB, dan PKS hadir. Selain itu, semua anggota timnas kampanye Amin pun terlihat hadir di Stadion JIS. Yang di sini rame beneran, bukan rame editan. Usai kampanye, masa dihibur dengan penampilan penyanyi dan grup musik. Sementara itu 10 Februari siang tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berjarak kurang lebih 25 km dari Stadion JIS, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menggelar kampanye terakhirnya di ibu kota Jakarta. Massa yang kebanyakan memakai kaos atau baju berwarna biru penuh sesak memadati kursi dan tengah lapangan di Stadion Utama GBK dan seluruh kawasan di sekitar Senayan. Gibran yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo tiba di Stadion GBK menaiki motor listrik bersama dengan istrinya. Di kampanye akbar pasangan Prabowo Gibran ini pun terlihat sejumlah artis ibu kota hadir dan memberikan dukungan. Para petinggi partai politik pengusung Prabowo Gibran yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gelora, PBB, PSI, Garuda, dan Partai Prima hadir di atas panggung menyapa massa pendukung Prabowo Gibran. Saat di atas panggung, Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini saat pidato menjanjikan jika kelak terpilih jadi presiden akan menjalankan program makan siang dan susu gratis. Saya menyatakan apabila nanti Prabowo Gibran menerima mandat dari rakyat, apabila nanti 14 Februari kita dipilih oleh rakyat, kami akan memimpin Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Kami akan jadi presiden, wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang memilih 01 dan termasuk yang memilih 03. Kami akan membela seluruh rakyat Indonesia, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, program kerja yang ditawarkan Prabowo Gibran inilah yang menjadi salah satu alasan massa pendukungnya yakin paslon 02 ini menang di Pilpres. Saya kan juga mewakili anak muda dan milenial, Gen Z milenial. Jadi Mas Gibran itu mewakili kami anak muda, bahwa anak muda yang tadinya hanya dianggap sebagai suara yang harus diraih saja, tapi dengan adanya Mas Gibran dirangkul itu membuktikan bahwa Pak Prabowo memberikan kami ruang untuk ikut andil dalam memimpin negara ini. Jadi dulu tuh gue agak kritis gitu ya, kayak nih paling nanti 2024 nih suara anak muda cuman dipolitisasi aja nih, tapi ternyata enggak, karena Pak Prabowo action, dia langsung merangkul Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presidennya, dan itu membuat kami anak-anak muda
itu bangga banget dan kami merasa seperti dipercaya gitu loh sama para senior-senior. Jadi itu alasannya. Yang kedua juga karena Pak Prabowo, ketulusan Pak Prabowo untuk mencintai negara ini sih, untuk melakukan yang terbaik buat negara ini. Sama seperti kampanye-kampanye Akbar sebelumnya, Capres Prabowo Subianto menutup kampanyenya dengan joget gemoy. Sobat milenial dan Gen Z, seperti yang bisa kita lihat saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kampanye akbar dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Bisa kita lihat teman-teman, kali ini saya sedang berada di tengah-tengah panggung, tepatnya di belakang Pak Prabowo sedang berpidato pada sambutannya di kampanye akbar kali ini. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran sendiri menargetkan begitu, mengestimasikan sekitar 500.000 lebih dari masyarakat memadati kampanye akbar kali ini. Selain dihadiri oleh politikus serta tokoh-tokoh nasional kondang, diantaranya seperti Habib Lutfi, kemudian para ketua umum partai politik, ada Presiden RI kelima Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ada juga artis-artis lainnya seperti Raffi Ahmad, kemudian ada Elo, Dewa 19, Armada dan sebagainya. Acara ini sendiri direncanakan begitu akan berakhir pada pukul 17.30, nantinya masyarakat akan bubar. Kemudian setelah kampanye akbar pada hari ini, 3 hari ke depan masyarakat akan kegiatan politiknya itu bakal tidak ada karena masa tenang pemilu 2024. Salah satu daya tarik kampanye penutup paslon Prabowo Gibran ini adalah penampilan grup musik Dewa yang menyanyikan lagu-lagu andalannya. Bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Berbeda dengan grup musik Dewa besutan Ahmad Dhani yang mendukung Prabowo, grup band Slank yang dimotori Bim Bim dan Kakak Slank dengan mantap mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Grup musik Slank yang di Pilpres 2019 menggelar konser 2 jari, kali ini mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 dengan menggelar konser Salam Metal 03 menang total Sabtu 3 Februari 2024 kemarin di Stadion Utama GBK. Sobat Gen Z dan Millennials, saat ini saya sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dalam rangka kampanye akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024-2029 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kampanye ini ditargetkan mendatangkan 250.000 massa dari berbagai daerah. Tim pemenangan Ganjar Mahfud optimis target itu tercapai, terlebih ada musisi-musisi tanah air yang akan tampil dalam kampanye kali ini seperti Slank, Dead Squad, dan masih banyak lainnya. Kehadiran artis pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud bisa jadi menarik massa untuk hadir di kampanye akbar Ganjar Mahfud di ibu kota ini. Ganjar Pranowo yang pernah menjadi gubernur Jawa Tengah selama 2 periode ini tampil dengan jaket berwarna hijau di hadapan massa pendukungnya. Ganjar yang tiba di Stadion GBK setelah naik motor melintasi Jalan Tamrin Sudirman dalam orasinya menjanjikan 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Selain itu, 1 desa, 1 vaskes, dan 1 nakes jika kelak menang di Pilpres 2024. Karena itu, Ganjar mengajak pendukung dan semua masyarakat datang ke TPS pada 14 Februari mendatang dan menggunakan hak suaranya. Bapak Ibu, kita tidak mau rakyat diperlakukan seperti ayam. Disiksa, dicabut bulunya, dan kemudian pada saatnya dia diundang untuk dikunci perutnya dengan gula-gula. Rakyat bukan ayam. Rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya. Maka keberanian ini perlu kita dorong terus-menerus. Keberanian itu perlu kita angkat. Dan itulah peran Bapak Ibu semuanya. Budayawan sudah berbicara.
wartawan sudah menyuarakan, civil society termasuk juga ilmuwan sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia. Maka Bapak Ibu, seluruh proses politik yang mesti kita amankan ini, mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Massa yang dominan memakai kaos bernuansa merah terus berada di Stadion GBK hingga acara kampanye selesai. Di tengah acara kampanye ini, sejumlah perwakilan anak muda membacakan pernyataan sikapnya terkait pemilu. Turut serta dalam kampanye akbar terakhir di Jakarta ini, semua ketua umum parpol pendukung Ganjar Mahfud MD, seperti Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Ketua Umum P3, Ketua Umum Perindo, dan Ketua Umum Hanura. Ketiga pasangan Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 telah melakukan kampanye akbarnya di Jakarta. Kini, kita tinggal menanti siapa yang akan menjadi juara di DKI Jakarta memperebutkan suara 8,2 juta pemilih. Sobat Milenial dan Gen Z, ingat, jangan golput. Gunakan hak suara Anda di 14 Februari mendatang.